Ah, ya kan? Apa undang mutawa'ah? Hasil setelah takluk perbuatan tadi. Artinya di sini gimana kamu masukkan surahnya ikhtilaf ini? Hah? Gimana masukkan surah mutawa'ahnya di sini? Ya kan harus bisa kita masukkan surahnya mutawa'ah di sini. Hasil ikhtilaf ulama ini itu ada 4. Ada berapa? 4 atau 3 situ? 4. Ada 4. Maksudnya? Ya. Maksudnya si bisu bakasian. Bisu bakasian itu tahu, kata Abu ya. Dia bermimpi, dia ingin cerita tidak bisa, tapi dia tahu. Itu namanya si bisu bakasian. Nah, kita jangan jadi si bisu bakasian karena kita punya lidah. Ikhtilafal ulama. Berbeda pendapatlah oleh para ulama bizalika alal aqwal pada demikian permasalahan akhir ayat yang diturunkan ala aqwalin di atas beberapa pendapat. Ya kan gitu? Asyharuha semasyhurnya 1. Berarti kalau surah mutawa'ah di sini sudah hasil daripada khilaf ulama itu sudah dicantumkan di sini. Apa khilaf tadi ada beberapa pendapat sudah dicantumkan di sini. Kan sudah hasil ya. Kalau masih dia tadi mutawa'adi berarti masih masih dalam keadaan berselisih paham, belum lagi hasil khilaf tadi. Ini sudah hasil, makanya sudah dicantumkan dalam kitab. Kan? Ini makanya dibuat sini mutawa'ah. Berarti sudah hasil daripada khilaf ulama tersebut tentang perbedaan ayat yang diturunkan ada beberapa pendapat yang dicantumkan di sini. Berapa tadi sini? 4 apa 3? 4. Nah, jadi yang pertama ya boleh saya YouTube kan. Anna akhira manazala, 1 bahwasanya akhir apa yang diturunkan daripada ayat Al-Qur'an itu qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala. Apa itu? Yastabtunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Apa artinya itu? Meminta fatwa oleh mereka akan kamu wahai Muhammad. Kul katakan olehmu Allah sebermula Allah itu memberi fatwa akan kamu pada masalah kalalah sampai akhir ayat. Itu ayatnya tadi An-Nisa ayat 176 meriwayatkan akannya hadis oleh siapa? Dua syekh. Kalau disebut 2 syekh Bukhari dan Muslim. Artinya ini riwayatnya kuat. Hadisnya kuat. Ya sahih mengatakan bahwasanya akhir ayat yang turun itu pendapat yang pertama mengatakan tentang An-Nisa ayat 176. Apa? Ayat berapa terakhir turun tadi? Menurut pendapat yang pertama, ayat yang terakhir diturunkan An-Nisa 176. Jadi orang Mekah dulu berminta fatwa ya tentang masalah kalalah. Kalalah ini ada orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris anak laki-laki, kan itu ya. Lihat di surah An-Nisa itu. Nah, tidak ada ahli warisnya. Jadi apakah ini nanti mendapat warisan saudaranya itu pamannya atau tidak? Nah, itu lihat ayatnya, ada yang bawa Al-Qur'an. Maka di sini dikatakan bahwasanya mereka dapat warisan. Paham? Jadi itu akhir ayat yang diturunkan. Berarti masalah para id ya, pembagian warisan. Itu menurut pendapat pertama kan ada beberapa akwal ya. Pendapat yang kedua, wakala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meredai anhuma daripada keduanya. Akhiru ayat nadalat, akhir ayat yang turun oleh ia ayat itulah ayatul riba, ayat tentang riba. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari. Ini Bukhari saja meriwayatkan. Kalau tadi Bukhari Muslim berarti ada mereka perdapati itu hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah juga. Itu akhir ayat yang turun katanya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba.
Itu Al-Baqarah ayat 281. Wahai orang-orang yang beriman, kan itu, takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang berketinggalan daripada riba. Karena dulu orang-orang mukmin, ya kan, Islam, mereka masih jual beli dengan cara riba sebelum turun ayat ini. Maka Rasulullah SAW ketika turun ayat ini mengharamkan riba, sistem riba. Jadi apa saja sistem riba, ya itu diharamkan. Jadi jangan agak enteng riba ini. Dalam hadis Rasulullah itu dikatakan dalam kitab Tijan Darari ya, ada ajab orang tukang riba itu kan nanti perutnya itu membesar, ya dipenuhi dengan nanah, ya kan, ditenggelamkan dalam sungai nanah dan darah, dilempari lagi dengan batu-batu kerikil, ditenggelamkan di neraka jahanam. Itu maunya itu ya, sibuk dia ya. Yang ketiga pendapat yang ketiga, waqala aidan, dan berkata juga oleh para ulama, akhir ayat nazalat, yang turun oleh ia ayat itulah wattaqu yauma tarjuna fihi, takutlah kamu pada hari dihimpunkan padanya, yaitu hari kiamat. Ini Al-Baqarah ayat 281. Al-Baqarah catat, itu udah nggak ada di situ kan? Makanya catat Al-Baqarah ayat 281 supaya jangan susahkan cari Fathur Rahman lagi. Yang keempat, wakala Said ibnu Musayyib, berkata oleh Said ibnu Musayyib, akhir ayat yang turun, ya ayat itulah ad-dain, ayat utang piutang. Jadi kalau kata Said ibnu Musayyib, akhir ayat yang turun itu ayat tentang utang piutang. Ada ayatnya itu tentang utang piutang, artinya tulis olehmu akan utang itu in kuntum fihin khairan, kan tuh ya, jika kamu ketahui padanya ada satu kebaikan. Artinya amar situ maknanya bermakna sunat kita menulis utang orang, ya paham? Jadi kalau ada berutang orang, kita berutang, sunat kita tulis itu supaya jangan ada lupa, ada jadi sengketa di kemudian hari, karena kita ada punya bukti. Kalau bisa pakai matre, ya utang di atas 1 juta itu harusnya pakai matre. Jangan kan banyak orang utang piutang itu nggak ada terlunaskan. Ini ya kan banyak ya. Karena saya juga pernah jualan dulu, banyak utang orang nggak ada terbayarkan. Jadi ini Rasulullah SAW itu sendiri tidak mau menguburkan orang yang masih ada sangkutan piutang dengan manusia. Ini membuktikan bahwasannya apa ini adalah hukumnya itu sangat berat bagi orang punya utang. Paham? Sehingga akhir ayat yang diturunkan tentang utang piutang menurut Said ibnu Musayyib. Kalau Sayyuti, berkata oleh Imam Sayyuti, wahwa mursal, dianya hadis itu mursal lagi sahih lagi isnad sanad. Kalau mursal berarti bersambung kepada Rasulullah, ya kan? Sahih berarti periwayatnya tidak ada yang cacat. Kemarin David, kemudian apa kemarin? Periwayatnya itu David, kemudian Hafiz, hafal 10.000 hadis, ya kan? Kemudian isnad ini bersambung sanadnya kepada Rasulullah, tidak ada mungkati, tidak ada terputus hadisnya. Dari sahabat ini terima dari ini sampai sanadnya itu kepada Rasulullah. Ya. Itu menurut Imam Sayyuti, hadis Sa'id ibnu Musayyib ini dia mursal sahih lagi isnad. Berarti Imam Sayyuti berpendapat akhir ayat yang turun itu ayat tentang utang piutang, bukan ayat tentang riba, bukan ayat tentang kalalah, bukan pula ayat tentang hari kiamat di atas. Paham? Wa yumkinu jam'u baina qausani wa ba'dahu, dan mungkinlah oleh menghimpunkan di antara perkataan yang kedua dan barang sesudahnya, bisa saja dihimpunkan, artinya tidak ada ta'arud, berlawanan. Kita tinjau dulu ya. Kenapa? Bi'annaha, dengan bahwasannya najalat turunlah kullaha seluruhnya, dafi'atan wahidatan, hal kadang sekali angkat, katartibiha seperti tertibnya fisuhub pada mazhab. Jadi menurut pendapat ulama ya, ini mungkin saja semua ini sekali turun satu hari itu. Ya,
Maka bisa jadi ini semuanya ayat yang terakhir diturunkan. Paham? Sekali turun ya. Fayusdaku maka terbenarlah ala kulli di atas tiap-tiap minha daripadanya pendapat di atas annaha bahwasannya itu akhiru maddajalah. Akhir apa yang turun Ya. berarti tidak ta'arud ya. Tidak ada khilaf ya. Hanya bisa saja tadi dikatakan ini sekaligus turun. Hari itu juga turun. Berarti inilah ayat terakhir turun keempat-empatnya. Kata sebagian pendapat. Wahayna izin dan pada ketika itu ya tawalu dipalingkanlah atau dipahamilah al-qaulu akan perkataan awal yang pertama bi annahu dengan sesungguhnya yang pertama akhiru manazala akhir apa yang turun ia bisya'nin pada keadaan faraid hukum. Jadi bisa dipahami yang pertama itu akhir ayat tentang faraid. Yang kedua akhir ayat berarti tentang apa ini? Tentang apa? Tentang riba. Yang ketiga itu tentang hari kiamat. Yang keempat tentang utang Utang berutang. Paham? Ah. Insya Allah. Kalau ada yang belum paham